Bapak Yuni Mulyanto SPD MPD selaku pengajar pembimbing CGB, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kampa. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita pada pagi hari ini bisa mendukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Eri Nurjani dalam keadaan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada kita semua. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ibu Eri Nurjani selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kampa akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Adapun susunan kegiatan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kampa, yang ketiga sambutan dari Bapak Yuni Mulyanto selaku pengajar praktik CGB, yang keempat materi, dan yang kelima adalah penutup atau doa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk meningkat waktu marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Bahtiar Kolbi SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampa. Kepada Bapak Bahtiar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Yuni Mulyanto selaku pengajar praktek calon guru penggerak dan Bu Eri Nurjani selaku guru penggerak SMA calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kampa untuk angkatan yang ke-7. Alhamdulillah SMA Kampa mulai dari angkatan ke-5 dan sekarang angkatan ke-7 mengikuti proses program guru penggerak ini, dan semoga akan memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Kampa untuk melakukan pergerakan perubahan, peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kepada Pak ini, alhamdulillah Bu Eri dalam proses lebih dari 1 bulan ini kami mengamati dan berinteraksi, berdiskusi terhadap apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah diaksenkan oleh Bu Eri, termasuk mengimbaskan kepada kawan-kawan Bapak Ibu. Berjalan dengan bagus dan proses CGB yang selama ini berlangsung alhamdulillah tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar tugas utama Bapak Ibu kami. Semoga dengan program guru penggerak yang SMA Kampa mendukung serta berpartisipasi aktif untuk melaksanakannya ini akan memberi dampak bagi output peserta didik kami, output yang berkualitas pendidikannya, tumbuh berkembang baik karakter profil pelajar Pancasilanya, dan tentunya bisa menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kami diberikan waktu
kegiatan calon guru penggerak dalam penyampaian visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi pada penyampaian visi kita nanti kita akan juga ada sesi diskusi dari kalimat rumput yang sudah saya bagikan. Saya sendiri, Eri Nuryani dari SMA Negeri 1 Kampak. Fasilitator kami yaitu Bapak Sutarji dan pengajar praktik kami yaitu Pak Budi Mulyanto. Jadi untuk visi kita, yang pertama saya sampaikan tentang imajiku tentang murid di masa depan. Jadi saya membayangkan murid saya di masa depan itu yang bagaimana, yaitu yang berkarakter. Berkarakter di sini maksudnya memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya mampu menyampaikan sesuatu secara jujur apa yang mereka kehendaki atau apa yang mereka pikirkan secara terang-terangan tanpa ditutupi. Memiliki prinsip dan memegang teguh prinsip, juga memiliki akhlak yang baik. Kemudian mungkin imaji saya yaitu siswa yang berbudaya, menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat, memiliki keimanan dan ketakwaan serta menggunakannya sebagai fondasi dalam kehidupannya. Imaji saya tentang murid saya, salah satunya juga murid yang mampu bernalar kritis, yaitu mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi hingga mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Selain itu juga mampu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ini untuk yang imaji saya tentang murid bernalar kritis. Imaji saya yang lain yaitu siswa yang inisiatif. Maksudnya di sini memiliki kemampuan memunculkan gagasan atau ide untuk melakukan tindakan yang baru atau berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan permasalahan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Imaji saya untuk murid di masa depan yaitu salah satunya murid yang mampu inovatif, memiliki sifat inovatif, yaitu mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Imaji yang saya susun ini kurang lebihnya tidak jauh dari profil pelajar Pancasila yang sedang kita upayakan melekat pada diri siswa kita. Dari saya, ya, kita menginginkan murid yang berkarakter luhur, berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga mempunyai jiwa gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Menurut saya gitu. Berarti hampir sama dengan yang diutarakan oleh Bu Maryam ini tadi. Kita memberikan murid yang berkarakter. Jadi sebelum kita berdiskusi ini tadi, saya sudah mencoba memperkirakan kemungkinan kalau kita itu memimpikan murid yang ini ya, sehat, bahagia, tangguh, terampil, inovatif, mampu benar, kritis. Mohon maaf, ini tulisannya terlalu kecil. Sehat, bahagia, tangguh, terampil, inovatif, dan mampu bernalar kritis. Kira-kira seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang diutarakan oleh Bu Maryam, hampir sama dengan yang diutarakan Pak Bekti maupun Bu Ari. Selanjutnya untuk kalimat kembangkan khususnya terkait dengan profil pelajar Pancasila menjadi kembangkan menjadi anak yang jujur, cerdas, terampil, dapat dipercaya, dan juga memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu pun. Terima kasih. Terima kasih dari yang dipaparkan, yang diungkapkan dari Pak Eko Suromat. Ada tambahan lagi? Mungkin saya garis bawahi jadi tadi disampaikan kalau murid itu individu yang punya potensi. Jadi dari teman-teman itu disampaikan individu yang punya potensi. Nah, potensi itu saya yakin dia mesti ada potensi baik, ada yang potensi yang tidak baik. Nah, dalam hal ini saya garis bawahi yang kita kembangkan yang potensi baik dan kita matikan kalau bisa yang potensi yang tidak baik. Saya nanti segala potensi kita kembangkan, anak kita jadi maling, jadi koruptor dan sebagainya. Kalau bisa kan harus kita garisi yang mana yang mau kita kembangkan potensinya. Terima kasih. Terima kasih masukan-masukan dari Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya saya simpulkan, kita percaya bahwa murid itu punya bakat alami, punya kodrat alami bawaannya, punya potensi diri. Jadi yang diungkapkan Pak Putih potensi baik, potensi positif. Nah, itu kalau dari yang saya perkirakan sebelumnya. Jadi jadi kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, bakat dan minat serta potensi yang baik. Jadi kita ambil potensi yang baiknya, yang beragam, yang mampu dikembangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mengatakan nggih. Jadi untuk yang kita percaya bahwa murid adalah punya pengetahuan, keterampilan, bakat minat serta potensi yang beragam. Dan kewajiban kita untuk mampu mengembangkan agar semakin baik dan sesuai dengan kodratnya. Ini tidak lepas dari filosofi Hajar Dewantara juga. Jadi sebagai pendidik kita hanya bertugas mengembangkan kodrat yang dipunyai oleh anak atau dimiliki oleh siswa. Kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang ketiga.
di sekolah kita mengutamakan, jadi sebetulnya di sekolah itu apa toh hal utama yang harus kita lakukan atau mungkin kita wujudkan dari Bu Suci, monggo. Terima kasih. Saya akan melengkapi dari kalimat penumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan itu karena kita itu sebagai pendidik yang tadi sudah dikatakan bahwa murid itu sudah mempunyai bakat dan minat, jadi punya keterampilan yang sudah dipunyai sebelumnya, maka kita sebagai pendidik itu lebih baik menuntun, kemudian mendidik, membimbing juga, serta mengarahkan murid itu untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya atau untuk mempertinggi bakat yang dimilikinya sehingga nanti sesuai dengan yang diinginkan, yaitu sebagai pelajar Pancasila. Punya kreativitas, terus mereka bahagia, merasa bahagia, tekun belajar, mampu berliterasi, dan juga kritis. Jadi dari latar belakang pengetahuan yang mereka miliki, mereka mampu mengutarakan pendapat jika ada permasalahan-permasalahan yang ada, seperti itu. Jadi ini gambar pada waktu memenuhi tugas di kelas kami, ya. Terus punya tujuan untuk masa depan. Jadi ini tadi ya, untuk murid impian kita, jadi mereka itu punya tujuan masa depan. Jadi kalau ditanya setelah pendidikan ini mau melanjutkan kemana, mereka sudah punya angan-angan. Ada yang bercita-cita ingin melanjutkan, pengen jadi pengacara, mungkin seperti itu, pengen melanjutkan usaha dari keluarga, pasti ada yang seperti itu. Jadi bukan terus tidak punya tujuan sama sekali, itu tidak seperti itu. Jadi kita yakin bahwa murid kita punya tujuan di masa depan, seperti itu. Selanjutnya dari diskusi ini, dari diskusi yang telah kita lakukan, maka nanti kami akan menyusun visi dari visi calon guru penggerak. Visi sendiri yaitu suatu cita-cita yang ingin dicapai pada masa mendatang. Jadi kami mengambil dari diklat pendidikan kami bahwa visi seorang guru itu menuntut korban anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Harus sejalan dengan pedoman membentuk profil pelajar Pancasila dan kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang memahami apa yang diinginkan oleh murid. Dalam mewujudkan visi tadi, jadi ada langkah-langkah mencapai visi tadi yang dinamakan inquiry apresiatif IA, biasanya disingkat IA, yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Jadi maksudnya
di sekolah kita sudah punya kekuatan apa, punya aset apa, itu yang akan kita kembangkan untuk mewujudkan visi. Inquiry apresiatif ini diawali dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari langkah yang tepat bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi tadi. Jadi kita mau apa, seperti itu. Kemudian inquiry apresiatif tadi untuk model manajemen perubahannya di sini menggunakan pendekatan model Bagja. Bagja di sini sesuai dengan kalimatnya BAGJA. Jadi B-nya itu membuat petani, maka kami buat prakarsa perubahannya. Kami susun untuk prakarsa perubahan ini, yaitu mewujudkan pembelajaran yang mampu menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Saya kira kalau kita membaca berpikir kritis, kita sering mengkaitkan dengan pelajaran sosial, ya. Jadi tentang mengutarakan pendapat atau mencari literatur seperti itu. Tapi sebetulnya untuk jurusan bidang eksak, saya kira juga memenuhi. Jadi bagaimana kita menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Ya, jadi untuk eksak saya kira kan kita juga punya permasalahan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini prakarsa perubahan kami, yaitu mewujudkan pembelajaran yang mampu menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Sesuai dari tahapan Bagja tadi, jadi untuk prakarsa perubahan saya tadi di sini mewujudkan pembelajaran yang mampu menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Untuk tahapan buat pertanyaan, jadi dari tahapan Bagja ya, kita membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang mampu menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Nah, tindakannya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang mampu menstimulus siswa berpikir kritis. Jadi kita perlu diskusi, kemudian menentukan literatur tentang strategi pembelajaran yang tepat, yang cocok, yang mampu menstimulus siswa untuk berpikir kritis. Jadi bagaimana kita mengembangkan kemampuan bernalar mereka agar mampu berpikir kritis. Itu untuk tahapan buat pertanyaan. Kemudian untuk tahapan ambil pelajaran atau discover, di sini seperti yang penjelasan kami sebelumnya, di sini ada pertanyaan, siapa rekan guru yang sudah berhasil dalam pembelajaran yang menstimulus siswa berpikir kritis. Jadi saya nanti perlu ini dengan teman yang sudah berhasil dengan pembelajaran yang mampu menstimulusnya. Kemudian aktivitas apa sajakah yang menstimulus siswa berpikir kritis?
seperti itu. Juga situasi apa saja yang mampu menstimulus siswa berpikir kritis. Kemudian keterampilan apa saja yang saya miliki sehingga membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat menstimulus siswa berpikir kritis. Nah, tindakan yang kita ambil yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang mampu menstimulus siswa berpikir kritis. Kemudian survei pengalaman, pendapat rekan guru, kepala sekolah, wali murid, dan juga siswa. Jadi kita perlu mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan kita, saran dari bapak kepala sekolah mungkin juga wali murid. Ini yang lebih tahu tentang putranya. Jadi mereka itu sebetulnya kalau ngobrol dengan mereka itu mungkin pernah mengutarakan pendapatnya, ya. Siswa, kalau siswa ini banyak sekali nanti pendapatnya. Jadi kalau Rangkaian acara telah kita lewati dengan baik, dengan lancar. Untuk acara selanjutnya sebelum penutupan atau doa, mungkin dari Bapak Bandiarko ini atau dari Pak ini ada yang akan disampaikan, disilakan. Terima kasih. Diskusi sudah bagus. Nanti tadi yang saya amati waktu penutupannya, stressingnya kurang kuat. Jadi penutupannya itu harus menyaring dari berbagai suara itu, kemudian menyimpulkan dan disampaikan kepada audiens. Jadi hasil rapat hari ini apa saja yang diusulkan dan bagaimana kesimpulannya. Mungkin perlu dilakukan setiap kali diskusi. Setiap kali diskusi pada akhirnya harus ada kesimpulan. Sehingga nanti kesimpulan audio itu sudah bermacam-macam. Mungkin itu saja mungkin dari Pak Badan yang akan lebih banyak. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak-Ibu. Terima kasih sekali. Tugas ini proses saja. Kalau proses nanti bisa digunakan untuk memberi warna pada visi misi sekolah ke depan. Dan saya ingin aja Terima kasih kepada Bapak Liga. Acara telah selesai kita lakukan supaya acara nantinya bisa berimbas baik, bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk mengikuti JKP. Mari kita tutup acara hari ini dengan berdoa. Bapak Eko selamat, mungkin bisa menutup acara dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu untuk menutup penyampaian visi dan prakarsa perubahan calon guru pembina Ibu Mary Garyani SPT dari SMA Negeri 1 Bapak. Kita sejenak berdoa, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat betul-betul kita ambil hikmahnya dan anak didik kita nantinya khususnya menjadi pelajar yang cerdas dan berprofil pelajar Pancasila. Bismillah, Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
الكافرين حمدا العالمين حمدا لرب العالمين والكافر نسيبه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الشرعات من جميع كواكب الحياة وبعد الممات ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya ingin minta pendapat dan saran dari Pak Bahtiar tentang mungkin kinerja saya atau harapan Pak Bahtiar ke depannya dari hasil diklat saya. Terima kasih Bu Hari, dan alhamdulillahirobbilalamin panjenengan selama mengikuti kegiatan CGP ini sampai hari ini berlangsung dengan baik, lancar, dan semoga sampai nanti di akhirnya sukses. Saya selaku kepala sekolah juga mengamati apa yang telah Bu Eri usahakan, baik dikala Bu Eri melakukan pembelajaran di kelas atau saat memberikan imbas pengalaman berkegiatan di program guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan semoga apa yang telah Bu Eri bagikan, telah Bu Eri contohkan itu menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru kita yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya selama berada di sekolah maupun ketika membimbing siswa, bahkan hingga di luar sekolah. Jadi semoga kegiatan Bu Eri lancar dan sukses selalu untuk Bu Eri. Terima kasih Pak Bahtiar. Sama-sama Bu Eri. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.